Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansafa Wasiatna dengan nomor NPM 230810101096. Saya dari kelas metode numerik kelas H081. Pertama-tama saya di sini akan menjelaskan eh, tentang integrasi numerik. Konsep integrasi numerik itu seperti apa? Kemudian seperti isi-isinya integrasi numerik itu aja. Ini untuk apa? Untuk video penjelasan saya ini masih tentang konsep. Nah, untuk contoh soalnya setelah ini ya. Oke, lanjut. Integrasi numerik. Integrasi numerik adalah metode untuk menghitung nilai pendekatan integral dari suatu fungsi yang tidak dapat diselesaikan secara analitik atau eksak. Untuk metode integrasi numerik ini, untuk metode ini digunakan ketika fungsi tidak memiliki anti turunan yang dapat diekspresikan dalam bentuk tertutup atau ketika data fungsi hanya tersedia dalam bentuk diskrit. Tujuan integral numerik ini, tujuan integral numerik yang pertama yaitu bisa kita baca kan ada tiga ini yang saya masukkan. Untuk yang pertama yaitu pendekatan integral analitik, yaitu menyelesaikan integral yang sulit atau tidak dapat dihitung secara analitik. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu akurasi pada data diskrit, yaitu menghitung integral ketika hanya tersedia data pengukuran atau tabel fungsi. Selanjutnya yaitu tujuan yang ketiga yaitu efisiensi komputasi. Yang isinya ya yang artinya yaitu menghitung integral secara efisien menggunakan algoritma komputasi, terutama untuk fungsi yang kompleks. Oke, slide selanjutnya yaitu konsep dasar integral numerik. Integral numerik dilakukan dengan cara menggantikan integral dengan jumlah nilai fungsi yang dikalikan dengan bobot tertentu. Secara umum, integral BA fx dx didekati dengan integral BA fx dx di mana sigma n wi fxi, di mana xi ini titik evaluasi, wi bobot pada setiap titik evaluasi, dan n merupakan jumlah subinterval. Oke, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang dasar integrasi numerik. Untuk penjelasan ini, yang selanjutnya, nah ini adalah dasar integrasi numerik ya. Ini integral A sampai B untuk fungsi fx dx itu sama dengan penjumlahan dari semua perpotongan-potongan. Jadi semua potongan-potongan kecil, bagian kecil-kecil ini kita jumlahkan semua. Nah, bisa dilihat pada animasi ini. Ini pada animasi ini sebentar. Nah, pada animasi ini kan kita potong-potong kecil. Maka akan kecil, semakin kecil nanti TX. Berarti kita kembali lagi. Nah, ini tuh kayak
sama seperti integral Riemann. Salah satu pendekatan numerik yang kita gunakan untuk menkalkulasi integral ya adalah integral Riemann. Nah, jadi potongan-potongan ini kalau kita punya kurva di sini, misal kurvanya dari x0 sampai xn, di sini kita bagi menjadi beberapa bagian. Sehingga setiap bagian ini kita akan mencari luasnya. Oke, nah sehingga proses integrasi di sini adalah melakukan pengintegralan pada bagian-bagian kecil. Itu menurut integral numerik di sini tuh. Tetapi integrasi numerik ini digunakan supaya proses integrasi itu lebih cepat dan lebih mendekati jawaban yang eksak. Kemudian, eh, nah di sini kita akan belajar tentang integrasi numerik itu metodenya apa saja. Nah, jadi, aduh, maaf ya agak ini. Jadi, integrasi numerik itu ada tiga metode. Yang pertama yaitu metode integrasi numerik Riemann. Yang kedua yaitu metode integrasi numerik trapezoida. Dan yang ketiga yaitu integrasi numerik Simpson. Yang dimana nanti Simpson itu ada dua, yaitu Simpson 1/3 dan juga 3/8. Kita akan menjelaskan yang pertama dulu yaitu metode integral integral integrasi numerik Riemann. Di sini kita lihat di mana Riemann luasan yang dibatasi Y sama dengan Fx dan sumbu X. Yang kedua yaitu Riemann yaitu luasan dibagi menjadi n bagian pada range X, A, B. Kemudian dihitung Li, luas tiap persegi panjang di mana Li sama dengan Fxi kali segitiga Xi. Nah, untuk Riemann ini kelebihannya yaitu mudah dipahami dan diterapkan. Dan yang perlu kita perhatikan yaitu kekurangannya. Untuk kekurangannya itu apa saja? Bisa kita baca yaitu akurasi rendah jika fungsi tidak linear. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu pada kita lihat ya integral Riemann. Integral Riemann yaitu ada fungsi f pada selang tertutup A sampai B yang dibagi menjadi n selama selang bagian. Ini yang kita jadikan titik dasar pemikiran ya, n selang ini. Ada selang itu misalkan 0 sampai 3 ini menjadi n selang bagian. Berapa banyak n-nya? Terserah. Mau cuma dibagi 2 boleh, dibagi 4 boleh. Dan jadi semakin banyak bagian seperti kita lihat di grafik ini, maka nilainya akan semakin mendekati nilai eksak. Nah, dari A sampai B tadi, kalau kita ambil selang, set, kalau kita ambil selang, di sini dari A sampai B, di antara A sampai B ini kita akan ambil titik-titik yang sangat banyak. Dari X1, X2, X3, sampai Xn-1. Oh, berarti A ini sebagai X0 dan B ini sebagai Xn di sini. Nah, A itu X sebagai X0 dan B itu sebagai Xn. Dan kemudian karena ini Xn itu Xb itu sama dengan Xn. Menurut penempatan yang benar bilangan, berarti
X1 ini akan lebih besar dari X0, X2 akan lebih besar dari X1, X3 lebih besar dari X2, sampai Xn yang lebih besar dari Xn-1. Maksudnya apa? Maksudnya titik ini tidak ada yang di tempat sama. Jadi titik ini tidak ada yang berhimpit. Harus ada selisih dan selisihnya lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar gitu. Semakin ke kanan, semakin ke kanan, semakin ke kanan. Nah, untuk himpunan N selang bagian tadi disebut sebagai partisi selang. Dan kalau kita misalkan di sini saya demo dengan himpunan P, himpunan partisi. Ada X1, X sampai Xn. Kita sebut dari X1 sampai Xn. Ini yang disebut selangnya. Oke, selangnya. Jadi bagiannya. Nah, ini selangnya dari 0 sampai X1, X2 itu sebagai selang Xn. Nah, panjangnya setiap selang itu berarti ukurannya adalah delta X. Karena ada selisih antar selang. Dari X1, X2, X3 itu kan ada selang. Nah, itu selang itu berarti ukurannya sebesar delta X. Delta X-nya sendiri adalah kita lihat delta Xn sama dengan Xn kurangi Xn min 1. Selang ini apakah harus sama ukurannya? Maka tidak. Untuk integral Riemann, pemotongan selang-selangnya itu tidak harus sama. Eh, nah, jadi di sini ada yang kita sebut sebagai eh, norm P. Norm P. Norm P ini adalah selang yang paling panjang. Dan norm P ini nanti akan kita dekati sedekat nol. Kalau partisi tadi tidak sama besar, dan yang paling besar disebut norm P, maka norm P itu mendekati nol, berarti bisa dibayangkan saking kecilnya selang tersebut. Oke, selang terpanjangnya itu mendekati nol, berarti selang terkecilnya itu berapa? Ya, selang terkecilnya yaitu ya terkecil lagi. Dari situ kemudian kita ambil titik sembarang. Di antara selang tadi, X0 dan X1, X0 dan X1, di antara X0 dan X1, kita ambil titik sebarang. Titik-titik sebarangnya titik W1, W2, W3, berarti sampai W sekian. Atau boleh kita sebagai WN. WN. Nah, peletakannya bagaimana? Di antara X0 dan X1 itu kita letakkan W1. W1-nya boleh enggak di mepet di X0 boleh. W1-nya boleh gak mepet di X1 boleh. Jadi kalau kita misalkan di sini ada X0 tuh, dan ini ada X1, kita letakkan W1-nya di sini boleh nggak? Boleh. Di sini boleh, di sini juga boleh, maka bebas. Mepet pun juga bebas dimanapun. Oke, sehingga W1, W2 sampai Wn itu kita letakkan di tiap selang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa membentuk jumlah Riemann. Nah, untuk jumlah Riemann ini saya singkat sebagai RP, Riemann partisi.
yaitu FB1 dikali delta X1. Nanti rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya sebesar delta X1, lebarnya sepanjang FW1. Karena Riemann itu bentuknya persegi panjang. Kemudian, nah, jadi jumlah semua selang tadi, semua persegi panjang yang kita buat tadi, kita semua menjadi notasi sigma FWI delta XI dengan I mulai 1 sampai sebanyak N. Ini disebut sebagai Riemann partisi atau jumlah Riemann dengan pada fungsi f di selang tertutup A, B dengan partisi P. Oke, selanjutnya, nah, sehingga tadi karena limit 0 b 0 dari fungsi ini tadi 0, maka mewakili sebuah integral tentu dari fungsi f(x) dx yang dikenal dengan batas bawah A, batas atasnya B. Oke, sehingga jumlah Riemann ini tadi bisa menyatakan luas daerah pada bidang yang dibatasi oleh kurva yang sama dengan fx sumbu x garis x sama dengan A dan x sama dengan B. Oke, selanjutnya Riemann ini sudah menurut saya sudah konsepnya sudah secara umum. Selanjutnya yaitu algoritma metode integral Riemann. Untuk algoritma ini urutan pertama yaitu kita mendefinisikan sebuah fungsi fx. Yang kedua yaitu tentukan batas bawah dan batas atas integrasi. Yang ketiga itu tentukan jumlah pembagi area N. Yang keempat itu hitung H sama dengan B kurangi A per N dan juga hitung rumus Riemann. Nah, L H kali sigma F X I di mana I sama dengan 0 sampai N. Selanjutnya yaitu pada metode integrasi numerik yang kedua yaitu trapezoida. Nah, metode integrasi trapezoida adalah teknik numerik yang digunakan untuk menghitung pendekatan integral dari suatu fungsi. Metode ini bekerja dengan membagi area di bawah kurva menjadi sejumlah trapezoida, trapesium, dan menjumlahkan luasnya. Nah, ini ada konsep dasar. Integral dari fungsi fx pada interval a, b dapat dihitung secara numerik dengan pendekatan integral dengan batas bawah A dan B fx dx. Ini adalah luas total trapezoida. Jika interval A, B dibagi menjadi n subinterval dengan panjang sama H, maka panjang setiap subinterval adalah H sama dengan B dikurangi A per N. Poin-poin X0, X1, sampai Xn adalah titik pembagi dengan X1 sama dengan A plus I kali H, I sama dengan 1, 2, sampai N. Luas tiap trapezoida itu dihitung dengan rumus luas trapezoida ke I sama dengan H bagi H per 2 dengan kali dalam kurung F X1 plus F X1 ditambah 1 dengan menjumlahkan dengan menjumlahkan semua luas trapezoida didapatkan integral B, integral dengan batas bawahnya A, batas atasnya B, f x dx sama dengan H per 2 dalam kurung f x0 ditambah 2 sigma f x i di mana I sama dengan 1 sampai n min 1 ditambah f x n. Untuk kelebihan
metode trapezoida ini untuk kelebihannya itu yaitu yang pertama sederhana. Implementasinya itu mudah dipahami dan diterapkan. Yang kedua yaitu efisien. Yang maknanya yaitu cocok untuk fungsi yang halus, tidak terlalu berfluktuasi. Nah, kekurangan trapezoida ini apa? Yang pertama yaitu presisi terbatas. Hasilnya hanya mendekati nilai integral sebenarnya, terutama jika fungsi memiliki perubahan cepat atau tidak halus. Yang kedua yaitu butuh banyak segmen. Untuk meningkatkan akurasi, diperlukan lebih banyak pembagian N yang meningkatkan beban komputasi. Ini sebenarnya ini hanya N ya, bukan N saja. Ini typo ya, maaf. Selanjutnya ya slide selanjutnya yaitu algoritma metode integral trapezoida. Algoritma yaitu ada satu, dua, tiga, empat langkah-langkah. Yang pertama yaitu kita mendefinisikan Y sama dengan Fx. Dan selanjutnya yaitu yang kedua, tentukan batas bawah A dan batas atas integrasi yaitu B. Yang ketiga yaitu tentukan jumlah pembagi N. Selanjutnya, yang keempat, yaitu hitung H sama dengan B kurangi A per N. Dan selanjutnya yaitu menghitung rumus dengan L sama dengan H per 2 dalam kurung F0 plus 2 sigma Fi di mana I1 sampai N min 1 plus Fn. Selanjutnya yaitu Simpson 1/3. Kita saya jelaskan bahwa Simpson itu ada yang saya jelaskan ini nanti ada dua. Yang pertama yaitu Simpson 1/3 ini dan yang kedua yaitu Simpson 3/8. Oke, saya akan menjelaskan dahulu Simpson 1/3 ini, di mana metode integrasi Simpson 1/3 adalah salah satu teknik numerik yang digunakan untuk menghitung pendekatan integral dari suatu fungsi. Metode ini menggunakan pendekatan berupa parabola untuk memperkirakan area di bawah kurva, sehingga lebih akurat dibandingkan metode trapezoida, terutama untuk fungsi yang halus. Untuk rumus Simpson 1/3 ini, jika integral dari fungsi fx pada interval a, b dihitung dengan membagi interval menjadi n subinterval dengan n genap. Panjang setiap subinterval h adalah h sama dengan b min a per n. Pendekatan integral diberikan oleh rumus. Ini adalah rumus pendekatan integralnya. Integral dengan batas bawah A, batas atas B, fx dx sama dengan h/3 kali dalam kurung fx0 ditambah 4 sigma fx1 di mana sigma itu ganjil ditambah 2 sigma genap fx1 ditambah fxn di mana x0, x1 sampai xn ini adalah titik-titik pembagi interval a, b. Sigma ganjil fx1, fxi yaitu jumlah nilai fungsi di titik-titik indeks ganjil. Contohnya yaitu I itu sama dengan 1, 3, 5, pokoknya angka-angka yang ganjil sampai n-1. Dan selanjutnya penjelasan yang ketiga yaitu sigma genap fx1 di mana jumlah nilai fungsi di titik-titik indeks genap I sama dengan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai n-2 di mana
Angka tersebut merupakan angka genap. Selanjutnya, next slide. Langkah-langkah. Yang pertama yaitu pilih jumlah subinterval n, pastikan n itu genap. Hitung panjang subinterval H. H sama dengan B min A per N. Yang ketiga yaitu hitung nilai fungsi di setiap titik. Evaluasi fx di x0, x1, sampai xn. Substitusi di rumus Simpson 1/3. Hitung nilai integral menggunakan rumus di atas. Nah, seperti metode-metode sebelumnya saya lampirkan keunggulan dan kekurangan. Nah, di sini keunggulan metode Simpson 1/3 yaitu akurasi tinggi. Yang artinya lebih akurat dibandingkan metode trapezoida untuk fungsi yang halus. Yang kedua yaitu efisien. Dengan N kecil seringkali sudah memberikan hasil yang mendekati nilai sebenarnya. Setelah keunggulan, saya akan menjelaskan kekurangannya yaitu yang pertama, N harus genap. Tidak dapat digunakan jika jumlah subinterval N itu ganjil. Yang kedua yaitu kompleksitas lebih tinggi. Perhitungan lebih rumit dibandingkan metode trapezoida. Metode Simpson 1/3 sangat cocok digunakan untuk menghitung integral numerik dengan akurasi yang baik, terutama jika fungsi tidak terlalu berfluktuasi tajam. Setelah Simpson 1/3 yang seperti saya sebutkan, yang saya jelaskan itu kan Simpson ada dua, 1/3 dan juga 3/8. Setelah 1/3 selesai, maka saya akan lanjutkan penjelasan Simpson 3/8. Di sini ada konsep secara umum. Simpson 3/8 itu apa? Yaitu metode integrasi Simpson 3/8 adalah salah satu teknik numerik untuk menghitung pendekatan integral yang bekerja dengan menggunakan interpolasi kubik atau polinomial derajat 3 untuk memperkirakan area di bawah kurva. Metode ini merupakan perluasan dari metode yang tadi, yaitu metode 1/3, metode Simpson 1/3, maaf. Tetapi lebih jarang digunakan. Mengapa kok lebih jarang digunakan? Karena membutuhkan jumlah subinterval yang merupakan kelipatan 3. Di slide ini yang seperti Anda lihat, penonton lihat, rumus Simpson 3/8. Rumusnya yaitu jika integral batas A, batas bawah A, batas atas B, fx dx dihitung dengan membagi interval A, B menjadi N. Subinterval dengan panjang yang sama, di mana N adalah kelipatan 3. N sama dengan 3K untuk bilangan bulat K. Maka rumusnya adalah integral batas bawah A, batas atas B, fx dx dengan 3H per, 3H/8 dikali dalam kurung fx0 ditambah 3 sigma fxi, di mana sigma ganjil, plus 3 sigma 2 mod 3 fx1 tambah 2 sigma kelipatan 3 fx1 ditambah fxn. H itu sama dengan B kurangi A per N adalah panjang setiap subinterval. Kemudian x0, x1, sampai xn adalah titik-titik pembagi pada interval A, B. Indeks ganjil. Ganjil indeks yang menghasilkan I sama dengan 1, 3, 7. Selain kelipatan 3. 2 mod 3 yaitu indeks I sama dengan 2, 5, 8.
kelipatan 3 kecuali ujung indeks I sama dengan 3, 6 sampai N kurangi 3. Untuk rumus Simpson ini, rumusnya itu rumus yang lebih sederhana untuk N sama dengan 3, di mana satu segmen penuh metode 38 dengan integral A batas bawah A, integral batas bawah atas B, fx dx dengan 3h per 8 fx0 ditambah fx1 ditambah 3 fx2 ditambah fx3. Langkah-langkah perhitungannya yaitu yang pertama, tentukan jumlah subinterval n. Nah, untuk n-nya itu harus kelipatan 3. Yang kedua yaitu langkah-langkah yang kedua yaitu hitung panjang subinterval H, di mana H sama dengan B min A per N. Yang ketiga yaitu evaluasi fungsi di setiap titik. Hitung fx di x0, x1, x2, sampai xn. Yang selanjutnya langkah-langkah yang terakhir yaitu langkah-langkah yang keempat, substitusi ke rumus Simpson 3/8, rumus yang tadi. Untuk Simpson 3/8, yaitu keunggulannya, maaf ya sebelumnya, untuk sebelum metode Simpson 3/8 tadi kan juga ada keunggulan dan kekurangan. Sama seperti metode-metode sebelumnya. Nah, ini saya juga melampirkan keunggulan dan kekurangan pada metode Simpson ini. Keunggulan yang pertama yaitu akurasi tinggi. Lebih akurat dibanding metode Simpson 1/3 untuk fungsi yang memiliki derajat lebih tinggi. Cocok untuk polinomial derajat 3, memberikan hasil eksak untuk polinomial hingga derajat 3. Setelah keunggulan tentu saja ada kekurangan ya. Nah, kekurangannya itu yaitu yang pertama, jumlah subinterval terbatas. Hanya berlaku jika n adalah kelipatan 3. Maaf ya, ini n-nya cuma satu, bukan n. Ini tipe maaf. Yang kedua yaitu kompleksitas sedikit lebih tinggi. Lebih rumit dibanding metode Simpson 1/3. Metode Simpson 3/8 biasanya digunakan ketika jumlah subinterval n adalah kelipatan 3 atau untuk meningkatkan akurasi integrasi numerik. Oke, untuk pembahasan konsepnya tentang integrasi numerik itu selesai sampai sini. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sambil mengerjakan contoh soal pengerjaan. Pengerjaan contoh soal saya kan ini kan sudah selesai, saya akan menjelaskan dan juga pengerjaan contoh soal dari salah satu metode tersebut tadi. Oke, selanjutnya contoh soal ya. Di sini sudah saya siapkan contoh soalnya. Di sini saya akan mengerjakan satu contoh soal dengan satu metode, yaitu metode trapezoida. Hitung integral dengan batas bawah 1, batas atas 4 dengan 3x pangkat 2 min 2x plus 1 dx menggunakan metode trapezoida dengan n sama dengan 6. Oke, eh, pertama-tama kita tentukan, kita tulis 1, kita menentukan fungsi yang akan diintegralkan. Fungsi yang akan diintegralkan yaitu apa? Adalah fx, f dalam kurung f dalam kurung x sama dengan
3 X pangkat 2 min 2X tambah 1. Yang kedua yaitu tentukan batas integral. Tentukan batas integral. Kita menentukan batas integralnya. Batas integralnya yaitu batas bawahnya sama dengan 1, batas atasnya sama dengan eh oh, gini. A sama dengan 1. Batas bawah A sama dengan 1, batas atasnya B sama dengan 4. Yang ketiga yaitu tentukan jumlah subinterval. Jumlah subintervalnya, jumlah subintervalnya N sama dengan 6. Yang keempat yaitu tentukan lebar subintervalnya. Interval subinterval H dengan rumus H H kecil H sama dengan B min A per N sama dengan lagi set B-nya 4 dikurangi 1 kemudian N N-nya 6 sama dengan 4 dikurangi 1 3 3 per 6 sama dengan 0,5. Kemudian nomor 5 yaitu tentukan titik eh, X. Tentukan titik X. XI lah. Kita menentukan titik XI. X I titik interval ini, titik-titik pada interval, titik-titik pada interval dalam kurung 1,4 jangan dengan subinterval dengan lebar deh. Maaf, dengan lebar subinterval H hanya kan sudah diketahui. Hanya itu 0,5 adalah kan tadi X0-nya kan berarti kalau ditentukan 1 dari 4 dengan lebar subinterval 0,5 maka 1,5 sampai 4. Kita ketik pelan-pelan. X I sama dengan 1. Oh, bentar, ini X0 seharusnya ya. X0 sampai
X ke berapa gitu. Kemudian X 1 sama dengan 1,5, X 2 sama dengan 2, kemudian X yang 0, 1, 2, 3, X 1, 2, 3. Oh, maaf, salah. X ketiga berarti 2,5. Maaf, gak fokus. Kemudian eh selanjutnya X keempat sama dengan X keempatnya yaitu, waduh, salah lagi, maaf, lupa. X keempat sama dengan 3. Kemudian X kelima 3,5. Kemudian yang terakhir kan berarti sampai 4, berarti ini yang terakhir yaitu X keenam sama dengan 4. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Kemudian yang keenam yaitu menghitung nilai f x untuk setiap titik. Untuk setiap titik ya. Eh, Berarti kita mensubstitusikan misal X1 ke dalam ini 3x pangkat 2, 2x, x dx. Kita coba satu persatu. Hmm, Berarti F begini. F dalam kurung berapa ya? Oh, ini kan satu, berarti satu. Satu sama dengan 3 kali 1 pangkat 2 kurangi 2 kali 1 ditambah 1. 3 kali 1, 3 kali 1, oh, kali 1, 1. Berarti hasilnya adalah 2. Yang kedua yaitu F 1,5. 1,5 sama dengan 3 kemudian 1,5 pangkat 2 dikurangi 2, 1,5 ditambah 1 sama dengan 4,75. 4,75. 4,75. Kemudian F 2
Ya, F2, 3, dan kali 2, pangkat 2, min 2, kali 2, ditambah 1. Sama dengan, kalau F2 berarti saya hitung 9. F 2,5 sama dengan 3, 2,5 pangkat 2 min 2, 2,5 ditambah 1 sama dengan, kalau 2,5, 14,75. Dan F 3 sama dengan 3 kali 3 pangkat 2 kurangi 2 kali 3 ditambah 1 sama dengan 3, 2. Dan F 3,5, bentar ya, casnya habis. 3,5 sama dengan 3 dikali 3,5 pangkat 2 kurangi 2, 3,5 tambah 1 sama dengan 30, 2, 30,75. F 4 sama dengan 3 kali 4 pangkat 2 kurangi 2 kali 4 ditambah 1 sama dengan 41. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita teliti. F1 3, 1, 1, 1, 1, 1,5, 1,5, 2, 2, 2,5, 2,5, 3, 3, 3,5, 4, 4, 4. Oke, selesai. Ini kan sudah selesai. Selanjutnya yaitu gunakan rumus, menggunakan rumus, bukan menggunakan, tetapi substitusi ke dalam rumus trapezoida. Mensubstitusi. Kita langsung aja ya. Set. 0,5 dan hanya itu, oh oh bukan, hanya itu 0,5, ini 2 dalam kurung 2. Ini yang hasil hitung nilai fx ini disubstitusikan ke dalam rumus trapezoida. Berarti 2 2 ditambah 2 dikali 4,75 ditambah 9 ditambah 14,75 ditambah 22 ditambah 30,75 dalam kurung tutup kurung ditambah 41 tutup kurung. Kita hitung
Hasilnya yaitu 0,25 kali 2 ditambah 2 hasil yang dalam kurung tadi hasilnya berarti 2 tambah 2 hasilnya 81,25 tutup kurung ditambah 41 tutup kotak kurung dan sama dengan 0,25 set 2 ditambah 162 hasil dari 2 kali 81,25,5 ditambah 41 tutup kurung sama dengan 0,25 dikali 205,5 hasilnya 51,375. Jadi hasilnya hasil akhir hasil akhir dari pengerjaan contoh soal di atas menggunakan metode trapezida adalah 51,375. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mencoba, ini kan secara manual. Kita akan mencoba mengerjakan dengan Excel. Oke, saya sudah membuat Excel di sini. Sama seperti tadi soalnya yaitu hitung integral dengan batas bawahnya 1, dengan batas bawahnya 4, 3 dalam kurung 3x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 1 dx menggunakan metode trapezoida dengan n6. Untuk b-nya ini itu yaitu batas batas b itu batas bawah, batas atas. Oh, b. Oh, kelihatannya tadi batas apa ya? Lupa, maaf. Oh, batas bawah A, batas atasnya B. Batas atasnya yaitu 4, kemudian batas bawahnya yaitu 1, N-nya itu 6. Untuk H tadi berarti B dikurangi A per N. Jadi sama dengan dalam kurung B1 dikurangi B2 kurung per B3 sama dengan 0,5. Oke, sama seperti tadi. Kemudian kita akan mencari X. X-nya itu kan berarti yang tadi X-nya berarti 1 sampai 4 dengan lebar subintervalnya itu 0,5 ya. Ya, 0,5 berarti kita akan mencari dengan menggunakan rumus Excel yang tadi kan manual, kita menggunakan rumus Excel yang dimana ini terbilang cukup efektif, cukup cepat daripada mengerjakan secara manual. Kemudian kalau begini kita tulis A, oh maaf, dari ditulis sama dengan ini kita tambah 0,5 kan 1,5 kita tarik sampai ke bawah
Oh, ini sampai 3 karena kan batas atasnya kan sampai 4 berarti kita sampai menemukan 4. Oke, mudah sekali. Kemudian efeknya ini tuh seperti yang manual, yang X itu disubstitusikan pada integral yang ini apa yang 3x ini 3x pangkat 2 min 2x ditambah 1. Jadi kalau x-nya 1 kita masukkan seperti tadi yang ada manual 1,5 dengan menggunakan Excel yang lebih cepat rumusnya. Jadi kita sama dengan eh, dalam kurung 3, aduh, 3 dikali dalam kurung A10 pangkat T pangkat pangkat E teh pangkat 2 kemudian dikurangi kita dalam kurung aja 2 dikali kalinya pakai bintang ya kalau di Excel. Kemudian juga A10 tutup kurung tambah 1. Bentar. Hasilnya adalah 2. Kita cek sama yang manual tadi apakah sama 2. Ya, yang ini hitung nilai fx-nya yaitu 3 ini yang sudah disubstitusikan dalam nilai fx, cari nilai fx. Kemudian kita tinggal menarikkan saja ke bawah sampai 4. Ini otomatis ya. Kita akan lihat untuk yang 1,5, 1,5-nya di sini hasilnya 4,75. Oke, benar. Yang nomor 2 yaitu yang 2 x-nya 2 yaitu 9. X-nya 29. Oke, selanjutnya X-nya 2,5 itu 14,75. Oke, benar 14,75. Kemudian yang X-nya 3, 22. X-nya 3, 22 benar. Kemudian yang X-nya 3,5 itu 30,75. 30,75 benar. Dan yang terakhir yang X-nya 4 itu 41. Oke, benar 41. Kemudian yang terakhir yaitu kan yang terakhir yaitu mensubstitusi ini tadi yang di atas kayak ini ke dalam rumus ini, ke dalam rumus ini. Jadi sama dengan hanya 0,5. Berarti kita dalam kurung 0,5 dibagi 2 tutup kurung dikali fx0 dikali ini tadi hasil-hasil fx ekspresi berarti fx0-nya 2 kan? Iya 2 berarti hmm, maaf, kok nggak bisa ya pakai buka kurung. Eh,
Ini yang B10 yang efeknya 2, kemudian ditambah, berarti ini I sama dengan 1, baik N min 1 berarti 11, I yang 4,75 sampai 30,75 berarti 2 dikali tutup buka kurung, kita tutup kurung. Aduh, oke. 4,75 ditambah 9, kemudian kita tambah lagi 14, 14,75 kita tambah lagi dengan 22 ini, kemudian kita tambah lagi 30,75. Oke, kita tutup kurung aja yang sebelah sini. Kemudian kita tambah 41. Hasilnya 51,375. Kita akan lihat 51,375. Kita cocokkan dari atas ya. Ini kan seperti yang contohnya kan ya kalau di matematika kan nggak diketahui gitu kayak fx, kemudian batas bawahnya itu a ditulis, dijabarkan agar terlihat lebih rapi. Ini saya rapikan dulu aja. Gini lebih bagus, lebih baik menurut saya. Dan ini 1,5, 0,6, 0,5. Kita lihat, kita cocokkan dahulu dari awal yaitu B-nya 4, A-nya 1, benar. Kemudian N-nya 6, nah takut kalau salah. Kemudian H-nya 0,5, benar. X 0, ya X 0 nya itu 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, dan juga 4. Kemudian kita cocokkan lagi, ini kan yang tadi sudah benar ya. Dan ini saya takut kalau apa kayak kekurang gitu. Dengan hasil akhir 51,375. 551,375. Jadi menurut saya itu kalau manual ya seperti kayak tadi, kalau pakai Excel ya lebih mudah daripada yang manual kayak tadi. Jadi kesimpulannya, jadi hasil pengerjaan contoh soal menggunakan metode trapezoida dengan menggunakan Excel trapezoida adalah 51,375. Jadi menurut saya
Untuk pengerjaan itu lebih mudah, lebih simpel, lebih cepat dengan menggunakan Excel. Oke, terima kasih penjelasan integral dari konsep sampai contoh penyelesaian soal ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah kata, karena saya juga masih belajar juga. Mohon dimaklumi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah menonton video ini meskipun meskipun tidak terlalu lancar, tidak terlalu lancar juga, agak belibet ngomong saya, mohon maaf. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.